Haleluya, shalom buat setiap kita yang sudah hadir di dalam tuntunan sepekan. Biasanya kita mengikuti rumah doa pagi. Dan hari ini dalam 6 hari ini dari tahun 26 sampai tanggal 31 kita mempersiapkan diri meninggalkan 2022 dan memasuki 2023. Tapi tetap dalam suasana Natal ya. Saya tidak lupa mengucapkan sekali lagi selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah-limpah. Nah, dalam 6 hari ini kita mau belajar tentang dua hal, yaitu evaluasi 2022 agar kita kuat memasuki dalam resolusi 2023. Dalam 6 hari ini saya berdoa kita mendapat banyak insight untuk kita dapat mempraktekkannya hari ini agar 2023 apapun kata dunia, apapun kata orang banyak, tapi kita percaya Tuhan Allah dalam janjinya tidak pernah berubah. Dan saya berdoa mengajak kita semua sepakat untuk mencari Tuhan, mengejar Tuhan pagi-pagi tiap hari ya. Jangan lupa Senin sampai Sabtu ini kita akan mempersiapkan diri masuk dalam tuntunan sepekan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak buat pagi ini. Kami semua Tuhan bersukacita karena Tuhan menuntun kami masuki hari baru ini, melewati 25 Desember kemarin. Kami boleh melihat kemeriahan Natal, sukacita Natal ada atas kami semua. Bapak, tuntun kami dalam menyembah, memuji, berdoa Bapak. Oh raba. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Riara makasya, riara lama yasyan. Terima kasih, tahirkan lidah bibir kami Tuhan, pikiran kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Oh Oh terima kasih Bapak, terima kasih ya Bapak. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Katakan lagi, oh Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yuk gereja Tuhan, kita mau kata dari awal berjadi lagi yuk. Oh Tuhan Yesus, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya
Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Tuhan. Oh, dalam makasih ada ya dalam ya dalam hidayah ya dalam kata dalam yang sendiri. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu di tahun ini Tuhan. Kami bisa lewati 1 tahun lagi Abah. Terima kasih. Oh, mari saudara, mari angkat tanganmu dan bersyukur. Kalau kita masuk di dalam pekan terakhir di tahun ini anugerah Tuhan yang besar dan patut kita bersyukur karenanya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, sekali lagi aku bersyukur Tuhan. Dan sebentar kalau tuntunan ini bagikan, di-sharingkan Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Pakai Tuhan dalam 6 hari ini Tuhan, dalam menyampaikan tuntunan setiap gereja, para murid-Mu Tuhan, siap memasuki 2023 dengan iman yang besar, bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kami boleh meninggalkan masa lalu sebagai satu alat pengungkit hidup kami. Terima kasih banyak. Bicara buat kami semua, siapkan hati kami untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sukacita menyambut tuntunan sepekan ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi shalom yang baru bergabung di dalam tuntunan sepekan. Sekali lagi saya mengucap selamat Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Luar biasa saudara. Wow, saudara jangan tegang-tegang karena di di minggu ini adalah pekan terakhir dari tahun 2022. Jadi jangan berpikir yang jauh-jauh, santai-santai, tenang-tenang. Pokoknya saya sampaikan dalam 6 hari ini semua yang sederhana. Mungkin saudara juga tahu, tetapi saya berdoa selain saudara sudah tahu, kita mau praktek ya Bapak Ibu. Setiap kali yang kami sampaikan, Mbak Boton sampaikan, sebenarnya sebagian jemaat tahu. Misalnya setia, sungguh-sungguh. Cuma kenapa mesti diulang-ulang? Karena dengan diulang, saya berharap, dan kami berharap, bahwa kita dapat mempraktekannya, saudara. Karena nggak semuanya seperti saudara mungkin. Oh, langsung cepat tanggap, langsung praktekin. Ada yang belum mampu, ya ketinggalan begitu. Ya kita tunggu mereka, latih lagi sama-sama. Nah hari ini saudara, dalam evaluasi dan resolusi 2022 dan 2023, saya berdoa dan berharap kita semua mendapatkan kekuatan baru saudara. Nah seperti dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru.
Yang lama sudah berlalu dan yang baru ini sudah datang. Nah, ayat ini coba saya kutip untuk kita memulai bicara kita dalam tuntunan sepekan. Yes. Jadi di mana atau siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara pengen menang 2023? Pengen menang 2022? Pastikan saudara ada di dalam Kristus. Pastikan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa mesti ngomong begini di awal? Karena saya ragu saudara. Banyak orang mengatakan bahwa dia murid Tuhan, dia anak Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak ada di dalam Tuhan. Yes, dia masih di gereja, masih melayani, bahkan mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan, taburan, korban, syukur dan sebagainya. Tapi kehilangan damai sejahtera sukacita. Ini boleh saya buka sedikit pengalaman-pengalaman ini dan hasil dari konseling saudara. Jadi ada beberapa orang yang merasa gereja itu akhirnya menjadi sebuah tempat ritual. Padahal harusnya gereja menjadi tempat spiritual. Maksudnya ritual dengan spiritual itu beda, saudara. Spiritual itu bicara tentang kedekatan, kehangatan, keintiman. Itu spiritual. Tapi kalau ritual itu semacam seremonial, keseharian, biasa. Itu ritual. Makanya nih saya berdoa saudara, selain engkau tetap punya label orang Kristen, jadi anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, tapi pastikan engkau ada di dalam Tuhan. Sebab kalau engkau tidak ada di dalam Tuhan, kita tidak ada di dalam Tuhan, percayalah, shifting atau perubahan berikutnya tidak pernah terjadi. Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan. Nah ini ada sebuah proses yang nggak pernah berhenti, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya seringkali dengar, dan memang ya bukan dengar jauh, dengar dekat, karena itu ada di sekitar saya sendiri. Ya, mereka kecewa dengan keadaan gereja, dengan kepemimpinan gereja, teman pelayanan, apapun itu. Kok sampai mengorbankan kedekatannya dengan Tuhan? Ada beberapa orang nggak ke gereja lagi atau udah nggak berdoa lagi. Saya sedih saudara, karena apa? Untuk soal ini adalah hal yang berbeda urusan dengan pribadi ke pribadi yang melakukan firman. Apakah saudara harus memastikan semua hamba Tuhan, pendeta pasti sempurna? Enggak mungkin saudara. Pelayan Tuhan pasti baik, ada juga yang jelek. Tapi apakah kita punya iman, kita punya masa depan, dan kita digantungkan kepada keadaan mereka, kelakuan mereka. Kalau mereka baik jadi teladan, kita baru setia. Kalau mereka nggak jadi teladan, kita jadi nggak setia. Aduh sayang saudara. Mungkin 15-20 tahun lalu saya ngalami seperti itu. Saya melihat orang lain melayani, kok begitu? Ngapain saya sungguh-sungguh? Gitu saudara. Tapi setelah saya merenungkan dalam 20 tahun ke sini saudara, ngapain iman saya digantungkan dengan apa yang mereka lakukan? Padahal apa yang saya alami hari ini sebenarnya keputusan saya untuk meniru yang salah atau melakukan yang baik. Sebenarnya hal-hal kayak gini nih saya ingin saudara juga mendapatkan pesan kuat. Yang pertama, di hari yang pertama ini, jangan pernah gantungkan hidupmu dengan apa yang dari luar lah, dengan apa yang orang lakukan, situasi nyatakan saudara, keadaan sekitar saudara. Jangan. Perhatiin ya, ini pertama, pesan pertama. Jangan pernah gantungkan hidupmu dengan apa yang ada di luar hidupmu. Misalnya orang kah, keadaan kah itu, tapi kau harus ada, pastikan Tuhan ada di dalam hatimu, hatiku, dan itu yang harus menjadi fokus kita, menjadi ukuran kita, barometer kita, yaitu apa? Damai sejahtera. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada damai sejahtera. Pastikan saudara, kalau itu ada di dalammu, engkau boleh bersukacita. Jangan karena situasi lagi enak, teman kita baik, baru kita bersukacita. Sekali lagi jangan saudara. Nah, insight pertama tentang evaluasi 2022, bolehlah kita jadikan alat pengungkit. Kalau dari Januari sampai Desember ini kita masih memakai acuan ukuran orang atau apa yang di luar kita, ayo kembali, kita mau pulih yuk. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi pastikan saudara kita ada di dalam Kristus. Dan dikatakan kalau engkau ada di dalam Kristus, Yesus katakan, aku di dalam kamu.
Kristus, firman-Ku ada di dalam kamu. Makanya saya dorong saudara kesempatan ini, tidak jemu-jemu ngomong tentang gemar. Ayo baca Alkitab. Orang bilang, baca Alkitab tuh Pak, nggak usah panjang-panjang Pak. Satu ayat cukup. Pertanyaan saya, nggak apa-apa. Yang penting pertanyaannya, ayat itu sudah kau lakukan belum? Kenapa kita melatih dulu 3 pasal, sekarang 1 pasal dengan rema? Adalah melatih kita punya kemampuan untuk menerjemahkan Alkitab. Ya dengan gaya sederhana berpikir kita, tulislah sedikit gitu. Melatih kita, melatih disiplin, baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Dengan rema sedikit. Bagaimana remanya? Gimana Roh Kudus bekerja dalam saudara. Nah, itulah yang dikatakan barang siapa ia ada di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi kalau orang katakan jadi siapa yang di dalam Kristus, itu sebuah kesimpulan kalau kita memilih ada di mana. Jadi kita ini mau ada di mana? Kalau ada di luar Kristus, percayalah masa lalu dan masa depan akan sama saja. Tapi kalau kita ada di dalam Kristus, dikatakan kamu adalah menjadi ciptaan yang baru. Kenapa menjadi ciptaan yang baru? Karena Kristus itu adalah pribadi yang terus memperbaharui kehidupannya di dalam hidup kita. Nah, kesempatan ini pastikan dulu ya. Pertama, agar kita tidak menggantungkan apa yang ada dari luar kita sebagai ukuran kerohanian kita. Supaya pada saat saudara melewati 2022 ini nanti sebentar ini berapa hari lagi kita itu mundur ya gitu ya, biasanya itu entar petasan tuh. Nah, habis itu kita masuk 2023 kita akan keluar jadi pemenang. Ini enak ngomongnya, tetapi belum tentu gampang melakukannya. Kenapa? Waktu saudara mau ada di dalam Kristus, kita nih mesti mau lepasin tuh masa lalu. Kita tuh mau lepasin, kita mesti mau sangkal diri pikul salib. Sangkal dirinya gimana? Kita tuh nggak mau lagi ngikutin hawa nafsu keakuan kita, nggak mau. Atau kita juga nggak pusingin apa kata penghakiman orang di luar sana, ya nggak usah pusingin. Apapun itu urusan mereka, mulut-mulut mereka. Yang penting saya melakukan dan saya ada di dalam Kristus. Saya melakukan apa kata firman Tuhan. Saya berdoa saudara sebagai Bapak Rohani, sebagai hamba Tuhan. Saya ingin saudara kita semua lebih dewasa dari hari kemarin. Pasti tahun ini udah ulang tahun saudara ya. Atau yang belum ulang tahun mungkin tanggal 29, 28 Desember atau 30 Desember belum ulang tahun ya. Tapi yang sudah kan udah ulang tahun. Masa iya sih tahun kemarin umur 21 sekarang 22. Atau kemarin 30 sekarang 31. Masa mau sama-sama aja sih? Ayo pikirin dah, renungin deh. Masa sih mau kehidupan anak-anaknya dipakai terus udah tua bangka kayak begini? Jadi bagaimana saudara mau ada di dalam Kristus itu ada keputusan untuk meninggalkan masa lalu, meninggalkan sikap anak-anak di usia yang seperti itu. It's okay. Waktu itu saya pernah lihat anak kecil nggak bisa diem, lompat sana lompat sini. Mamanya ini pengerja di gereja juga ya. Dia bilang ini pusing nih Pak katanya anaknya begini. Saya bilang nggak apa-apa, emang masanya dia begitu, pecicilan. Anak kecil yang begitu, lucu. Coba kalau yang tua bangka ini pecicilan, bukan lucu, enak. Jadi saudara mesti tahu kalau saudara ngelihat pada situasi tertentu, jadilah seperti itu. Maksudnya pada waktu kanak-kanak, is okay, kanak-kanak emang harus begitu. Tapi kalau engkau sudah dewasa, terlebih dewasa rohani, ya nggak sama lagi. Jangan pernah ya kita berpikir, ya habis kita gimana ya Pak? Kita mau ikutin siapa? Kan yang kelihatan pemimpin. Saya mau ngomong seperti ini saudara. Apakah kamu mau masuk neraka karena pemimpin? Ayo. Apakah kamu mau masuk surga karena pemimpin? Saya mau ajak saudara, kamu ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus saudara. Jadi jangan pernah saudara, sekalipun itu pemimpinmu, dia lakukan yang kurang baik dalam hidupnya, biarkan itu urusannya dengan Tuhan. Urusanmu, urusanku dengan Tuhan, kita pribadi. Jangan pernah buang sukacita damai sejahtera di sini ini dengan apa yang di luar sana. Saya doa saudara di Natal ini, baru tanggal 26 ya, saya berdoa saudara semua menangkap pesan kuat ini saudara. Untuk semua boleh bergairah menyambut tahun yang baru, tetapi dengan insight bahwa kita ada di dalam Kristus. Dengan pengertian bahwa di luar sana, kita nggak akan di luar sana itu nggak akan mempengaruhi kehidupan kita yang di dalam. Saya berdoa saudara, setiap kita boleh menang untuk hal ini. Mari kita bersyukur.
Bapak, aku bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Bahkan lebih dari itu buat anak-anak-Mu yang sudah menyediakan waktu masuk dalam tuntunan sepekan. Insight yang pertama yang kami terima untuk evaluasi hidup kami. Kami tidak mau gantungkan hidup kami dengan apa yang di luar. Kami pastikan kami ada di dalam Kristus. Sebab kita berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kami mau memastikan bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Kami ada di dalam Engkau ya Aba. Oh rala-bala-bala-baya syadara. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Saudara, saya ingin ajak saudara merenungkan lagu ini. Ini penting bagi kita. Kalau kita masih punya hati untuk harta benda di dunia ini, engkau gak bisa ada di dalam Yesus. Engkau masih lepas ini. Jadi lebih dari segalanya, kita penting hidup ini dengan harta benda yang ada, uang dan kebutuhan hari-hari. Kita penting. Tetapi itu bukan segalanya. Lebih dari segalanya, lebih dari emas, perak, dan permata tadi lagu tadi. Kita penting Tuhan. Aku mau lebih Engkau sayang segalanya. Dalam hidup saya pribadi, saya katakan saya nggak mau cari yang lain. Saya mau cari Tuhan. Untuk itu, karena itu saudara, dan untuk itu saya tetap kuat sampai hari ini. Karena saya mau fokus murni hati hanya ngejar itu saja. Yuk nyanyi sama-sama. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Yuk sama-sama sekali lagi katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku berkenan kepada, jadikan ku hamba berkenan, jadikan ku hamba berkenan kepada, hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapakku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat, hati yang terbuka, urapan Tuhan turun lagi setiap kami gereja-Mu ya Tuhan. Buat kami punya pemahaman, kami harus tinggal di dalam Tuhan, supaya kami dapat melewati tahun ini dan masuk di tahun yang baru dengan kekuatan yang daripada Allah,
Aku berdoa di tangan hati terbuka. Biarlah pandangan mata kami melihat Tuhan lebih dari segalanya. Kami butuh harta dan kami butuh benda. Kami butuh makan, kami butuh minum. Tapi lebih lagi kami butuh Engkau ya Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Abah, kami minta urapan-Mu. Ya Tuhan, berikan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Di tangan terhati terbuka. Lepaskan pengurapan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengikuti tuntunan sepekan dalam 6 hari ke depan ini. Aku minta urapan-Mu memampukan kami. Gereja yang hadir hari ini siap terima berkat. Dan gereja tangan kita dan terimalah para murid. Segala berkat berlimpah-limpah dengan sukacita. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang manis ini menyertai mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semua kita berberkat dan percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat mengikuti satu hari ini berproses untuk melihat Tuhan segalanya. Terus memberkati. Shalom.